Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman GPAI se-Jawa Timur, khususnya mungkin di Kota Kediri. Kali ini saya bersama dengan sosok yang barangkali tidak asing bagi kita, khususnya guru-guru pendidikan agama Islam di Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Habibur Rahman Al-Faruq, SAG MPDI. Selain sebagai Ketua KKGPAI Provinsi Jawa Timur, beliau adalah Sekretaris DPW AKPAI Jawa Timur. Selain itu juga menjabat sebagai Kepala SDN Petapan 1, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan. Dengan kesibukan yang begitu padat itu, bagaimana beliau membagi waktu dan menahkodai beberapa organisasi profesi guru ini, kita akan berbincang bersama dengan beliau. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Habib, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, banyak sekali amanah yang panjenengan emban. Ini bagaimana ini ceritanya, mungkin singkatnya, sampai dipercaya memimpin KKGPAI, juga diamani sebagai sekjen atau sekretaris DPW ya. Iya. AKPAI. Bisa diceritakan ke teman-teman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, kalau tadi disebutkan banyak sekali jabatan saya, selain saya jadi Ketua Umum KKGPAI Provinsi Jawa Timur, saya juga sebagai Sekretaris Umum di DPW AKPAI Provinsi Jawa Timur. Saya juga sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bangkalan. Yang sebenarnya saya juga masih menjabat sebagai Ketua KKGPAI Kabupaten Bangkalan. Jadi saya selain di sekolah harus mengkondisikan di setiap harinya, karena mau tidak mau saya dalam berkegiatan di luar itu harus betul-betul memanage waktu. Bagaimana saya harus di sekolah, bagaimana saya di organisasi di tingkat kabupaten dan juga di provinsi. Kalau di kabupaten saya biasa menjadwalkan kegiatan itu pada hari Sabtu di atas jam 1 siang. Jadi kegiatan di kabupaten itu hari Sabtu dan pelaksanaannya di atas jam 1 siang. Iya. Teman-teman juga bisa menyesuaikan itu, karena biasanya kalau di tempat-tempat lain, iya, kalau di atas jam 12 itu harus, iya, akomodasinya bisa iya, meningkat dari biasanya. Ini kondisional ya. Kalau mulainya pagi, tentu siangnya itu harus mengeluarkan budget lebih banyak. Tapi kalau mulainya pukul 1, berarti sudah melewati. Nah, kan seperti itu. Jadi kebetulan saya di KKG Kabupaten ketika harus pelaksanaan tiap 3 bulan sekali, itu minimal pelaksanaannya 3 bulan sekali, kami mengadakan rapat rutin. Ini kami menghadirkan teman-teman ketua KKG kecamatan dan sekretaris itu di siang hari. Siang hari di luar jam dinas karena di hari Sabtu. Atau kalau tidak seperti itu di hari Minggu. Dan untuk di tingkat provinsi juga tentu kami mengambil waktu-waktu yang dimana semua anggota pengurus ini tidak ada keberatan untuk meninggalkan tugasnya, yang artinya legalitas itu sangat kami pentingkan di awal. Jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar teman-teman, juga tidak berbenturan dengan kepentingan dinas, gitu ya. Insya Allah. Kalau tentang KKG PAI Jawa Timur sendiri Pak Habib, iya, bahkan ini sudah dimulai kemarin siang. Dalam kondisi seperti ini, saya sendiri pun sebenarnya ragu untuk berangkat, Pak. Iya. Ini optimisme apa yang jenengan berikan, ataupun keyakinan seperti apa sehingga berani mengadakan kegiatan mengumpulkan teman-teman se-Jawa Timur, khususnya para ketua KKGPAI Kabupaten Kota di Karangkates ini? Oke.
Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang selalu kami laksanakan dalam setiap tahun, minimal 1 tahun sekali kita mengadakan kegiatan di akhir tahun yang tujuannya adalah review kegiatan atau program tahun sebelumnya dan juga membicarakan program berikutnya. Sehingga dari kemarin kami memang di awal beberapa waktu yang lalu kita menginginkan lebih awal kegiatan itu karena di sekolah memang kita sudah tidak boleh tatap muka, tapi guru wajib tetap memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Itu adalah kata kunci yang pertama yang harus saya tanamkan, di mana dalam kondisi apapun pendidikan tidak boleh terhenti. Guru PAI harus bisa memberikan pembelajaran, penilaian, dan juga memberikan teladan, dan juga bagaimana cara menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik. Guru PAI itu tugasnya sangat berat, bukan hanya mengajar, menilai, tapi memberikan teladan, menanamkan nilai-nilai. Lah caranya seperti apa? Kalau GPAI tidak bisa IT, tidak bisa memberikan sesuatu yang berbeda dengan yang lain, maka harapan itu tidak akan tercapai. Akhirnya artinya GPAI juga harus terus belajar mengupgrade dirinya gitu ya. Ya, insya Allah. Dan di Jawa Timur hampir semua kabupaten kota untuk KKG sudah pernah melaksanakan dalam masa pandemi ini pelatihan, baik itu secara virtual maupun ketika pembukaan saja tatap muka, itu tetap dilaksanakan. Bukan berarti kami menyalahi aturan dalam gugus COVID. Kami tetap memberikan aturan-aturan ketat sehingga kami berani melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi tatap muka itu kadangkala di suasana yang seperti ini, situasi yang seperti ini kita harus ada tatap muka. Karena ini adalah koordinasi. Secara virtual sudah berkali-kali, ini hanya untuk finalisasi gitu ya, finalisasi. Berhubung karena di daerah kami sudah zonanya juga bukan oranye lagi dan sudah kuning, sehingga kita sudah mulai masuk pada era new normal, apalagi SKB 4 Menteri yang baru saja turun beberapa hari yang lalu. Ini sudah ada sinyal bahwasanya di semester 2 itu sudah masa transisi, sehingga guru-guru juga harus siap dengan itu semua. Artinya pelaksanaan kegiatan rakor ini sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik secara aturan maupun memperhatikan kepentingan kesehatan gitu ya Pak. Insya Allah seperti itu, karena kami mengadakan kegiatan ini di tingkat provinsi karena guru PAI adalah binaan dari kantor wilayah Kementerian Agama, dan pelaksanaan kegiatan ini juga tidak lepas dari izin dari pihak pembina kami yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama. Ya betul sekali, dan tadi siang atau kemarin siang ya, Bapak Kasih Pais juga Bapak Kepala Bidang PAI menyempatkan untuk hadir dan membuka acara rakor KKG PAI Jawa Timur. Tentang program KKG PAI sendiri ke depan Pak, ini mungkin yang paling menonjol atau berbeda dengan program sebelumnya, ini apa yang ditawarkan dari KKG PAI Jawa Timur? Untuk tahun ke depan program kami adalah tetap, tapi teknisnya beda. Kalau silaturahim yang selama ini kami menghadirkan ketua-ketua dari kabupaten kota ke tingkat provinsi, minimal 1 kali bisa ketemu sampai 3-4 kali. Tapi ke depan kami akan roadshow. Kami ingin ketemu bukan hanya kepada ketua KKG tingkat kabupaten kota, tapi kami ingin ketemu dengan ketua sekretaris KKG PAI kecamatan di semua kabupaten kota di Jawa Timur. Artinya kami akan hadir di kabupaten kota di Jawa Timur yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris KKG kecamatan di kabupaten kota tersebut. Tentunya ini akan semakin mendekatkan para pengurus KKG PAI Jatim kepada guru-guru PAI di daerah gitu ya. Di daerah.
Tentang pembiayaan, Pak. Bahwa kita memang KKGPAI ini boleh dikatakan sebagai organisasi mandiri, dan tentu untuk melaksanakan kegiatan itu butuh biaya yang tidak sedikit. Ini seperti apa kiat-kiatnya? Ya, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKGPAI Provinsi Jawa Timur, bahwasanya dalam ADART tersebut iuran guru PAI yang harus masuk ke KKG PAI Provinsi Jawa Timur per bulan per GPAI sebesar Rp300. Jadi bukan 3.000, bukan 300.000, tapi Rp300. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan meskipun tersendat, tapi ada yang masuk. Namun iuran tersebut bukan untuk kegiatan kegiatan keseharian pengurus provinsi, melainkan semua itu kita kembalikan kepada kabupaten kota. Kembalinya tetap ke GPAI. Sementara untuk operasional kita yang nanti kita gunakan, kita turun ke kabupaten kota, roadshow itu tetap menggunakan sponsor. Jadi kami menggandeng sponsor, yang sponsornya itu tentu sponsor pendidikan, nggak mungkin sponsor mobil kan gitu. Meskipun kita butuh mobil, tapi sponsornya adalah sponsor tentang pendidikan. Dan banyak perusahaan sebenarnya yang bisa kita gait untuk itu, karena setiap perusahaan tentang pendidikan juga butuh dekat dengan guru-guru. Jadi kami tidak akan membebani guru PAI untuk pengembangan diri guru-guru PAI. Intinya seperti itu. Jadi untuk operasional ada pihak-pihak yang kita ajak kerjasama, yang itu tentunya bisa menghidupi dalam arti menjalankan roda organisasi KKGPAI Jawa Timur. Terakhir Pak Habib, pesan panjenengan untuk teman-teman guru PAI se-Jawa Timur untuk ke depan kita menghadapi masa new normal ini, juga tentu harus ada persiapan-persiapan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan untuk GPAI ke depan tetap bisa memaksimalkan pelayanan pendidikannya kepada anak-anak. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Yang pertama, saya selalu mengatakan bahwasanya kita memiliki kewajiban yang harus kita laksanakan, karena kita menerima hak kita tidak dikurangi oleh pemerintah berupa hak honor atau gaji dari sekolah atau yang sudah sertifikasi, terutama ini tidak pernah dikurangi apapun oleh pemerintah. Sementara kita dilarang untuk ke sekolah, maka kewajiban kita tetap. Kalau haknya anak-anak tidak tersentuh, maka yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang kita terima itu tentunya tidak boleh tidak ada sebab dan akibat, yang artinya kita punya hutang dan hutang itu harus dibayar. Dan guru PAI tidak boleh punya hutang kepada anak didik, sehingga guru PAI harus selalu terus belajar mengembangkan diri, baik memberikan pembelajaran secara luring maupun daring. Sehingga guru PAI harus tetap siap dalam kondisi apapun. Ya. Jadi saya juga berharap bagaimana ketika kemarin saya sampaikan, jangan sampai kita hanya berangan-angan ingin merubah dunia, sehingga ketika kita berusaha merubah dunia itu ternyata dunia juga tidak bisa berubah. Lalu kita turunkan grade kita, sudahlah saya akan merubah kaum saya, guru-guru PAI. Dengan semangatnya kita ingin merubah, kita punya konsep. Ternyata kita juga tidak mampu merubah kaum kita sendiri. Akhirnya kita turunkan lagi grade kita. Sudahlah saya akan mengubah anak-anak saya sendiri saja di rumah. Ternyata tidak ada yang bisa berubah lagi. Dan itu usia terus berjalan sampai akhir. Akhirnya kita menyesal, ternyata kita sendiri yang belum berubah. Jadi intinya kita guru PAI, kita berubah, kita berusaha berubah ya untuk menjadi yang lebih baik, diawali dari diri sendiri, kepada teman-teman,
kolega dan yang lainnya, akhirnya insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Begitu. Terima kasih. Ibda binafsik gitu ya. Ibda binafsik. Ya, demikian wawancara saya dengan Pak Habib. Terima kasih Pak Habib. Tentunya motivasi ataupun pesan yang dengan sampaikan tadi akan bisa diterima oleh teman-teman GPAI di seluruh Jawa Timur, dan kita semua akan berusaha untuk menjadi sosok GPAI yang bisa berperan di sekolahnya masing-masing, meningkat kepada mungkin komunitas masyarakatnya di sekitar, dan utamanya untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak perbincangan ini, dan sukses terus untuk Pak Habib memimpin kakak GPAI, memimpin sekolahnya, dan untuk karirnya ke depan. Akhirnya dari Bendungan Sutami, Karangkates, Sumber Pucung, Malang, saya Gunardi Al-Banjari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf loh.